Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi Julandari dengan NIM 11211014 dari kelas MA21C01 Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Widi Astuti. Konsep dasar penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam organisasi, dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran memiliki peran penting untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Penganggaran memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, anggaran, fungsi pelaksanaan anggaran, dan fungsi penawaran. Definisi penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian adalah proses sistematis dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengontrol pelaksanaannya agar sesuai dengan rencana yang dibuat. Tujuan yang pertama itu menetapkan rencana keuangan. Penganggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk menetapkan target dan alokasi dana yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merencanakan pendapatan, biaya, dan investasi dengan lebih terstruktur. Yang kedua, mendukung pengendalian keuangan. Penganggaran membantu dalam mengontrol dan memonitor pengeluaran serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengendalian ini, organisasi dapat mendeteksi dan menangani penyimpangan anggaran secara cepat dan efektif. Yang ketiga, mendorong efisiensi dan efektivitas. Dengan penganggaran, organisasi dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas dalam menjalankan kegiatan operasional, sehingga meminimalisir pemborosan dan mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai hasil optimal. Yang keempat, memfasilitasi koordinasi dan komunikasi. Penganggaran menyelaraskan seluruh bagian organisasi untuk bekerja menuju tujuan yang sama, mendorong koordinasi antar departemen, serta memperjelas prioritas dan tanggung jawab masing-masing dalam organisasi. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Anggaran memberikan data dan informasi penting yang mendukung manajemen dalam membuat keputusan strategis, seperti penambahan investasi, pengembangan produk, atau pemangkasan biaya tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, sebagai alat evaluasi kinerja. Penganggaran memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi kinerja setiap departemen atau individu dengan membandingkan hasil aktual terhadap anggaran agar hal ini menjadi dasar untuk penilaian kinerja dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan dan pengendalian anggaran, organisasi dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul dalam operasional, karena adanya panduan yang jelas mengenai alokasi sumber daya dan target yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan ini membuat penganggaran menjadi alat penting dalam mengelola sumber daya organisasi secara strategis dan memastikan bahwa semua aktivitas selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama itu perencanaan pendapatan. Perencanaan pendapat ini untuk menentukan sumber pendapatan yang akan dicapai selama periode anggaran, baik dari penjualan, investasi, maupun sumber daya lainnya. Yang kedua, perencanaan biaya dan pengeluaran. Perencanaan biaya dan pengeluaran ini melibatkan perincian dan penetapan semua biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai target. Yang ketiga ada perencanaan investasi dan modal. Perencanaan investasi dan modal ini mengidentifikasi kebutuhan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap atau pengembangan fasilitas baru. Yang keempat ada pengalokasian sumber daya.
pengalokasian sumber daya ini untuk mengatur bagaimana sumber daya seperti dana, waktu, dan tenaga kerja akan dialokasikan untuk setiap aktivitas, proyek, atau departemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, proses pengendalian anggaran. Proses pengendalian anggaran ini memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai rencana yang telah ditentukan. Yang keenam, ada evaluasi kinerja dan analisis varians. Evaluasi kinerja dan analisis varians ini untuk membandingkan hasil aktual dengan anggaran untuk mengevaluasi kinerja setiap bagian organisasi. Analisis varians dilakukan untuk memahami perbedaan antara anggaran dan realisasi, serta penyebab terjadinya penyimpangan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk tindakan perbaikan di masa mendatang. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Membuat laporan yang meliputi rincian anggaran, realisasi, dan varians untuk berbagai departemen atau proyek. Laporan ini digunakan oleh manajemen untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh, membuat keputusan strategis, dan melakukan akuntabilitas keuangan kepada pemangku kepentingan. Yang ke-8, koordinasi dan komunikasi antar departemen. Koordinasi dan komunikasi antar departemen ini untuk mengintegrasikan rencana anggaran dengan semua bagian organisasi agar mencapai tujuan yang sejalan. Komunikasi ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi anggaran, serta untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara departemen untuk memastikan pencapaian tujuan bersama. Yang terakhir, ada penetapan kebijakan dan pedoman anggaran. Untuk penyusun atau kebijakan umum yang mengatur penggunaan anggaran di setiap departemen, pedoman ini berfungsi sebagai panduan yang menjamin bahwa seluruh aktivitas berjalan dengan prinsip pengendalian keuangan yang baik dan mendukung kebijakan organisasi. Dengan cakupan ruang lingkup ini, penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian membantu organisasi memastikan bahwa semua elemen keuangan diatur dengan baik, digunakan secara efisien, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana yang disusun oleh manajemen untuk memproyeksikan penjualan yang diharapkan dalam suatu periode mendatang, baik dari segi volume maupun nilai penjualan. Dalam konteks penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian, anggaran penjualan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan target penjualan yang ingin dicapai, strategi pemasaran, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Umumnya, anggaran penjualan ini disusun terlebih dahulu daripada anggaran-anggaran lain dan menjadi kunci, karena sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran lainnya. Ini ada contoh soal. Sebuah perusahaan PT Indofood, PT Food Indonesia yang bergerak di bidang penjualan mentega, keju, dan margarin. Perusahaan tersebut memiliki data penjualan mentega dari tahun 2015 hingga 2019 sebagai berikut. Dari 2015 itu penjualannya ada 960, 2016 910, 2017 985, 2018 920, 2019 905. Dan jadi semua totalnya itu terdapat 4.680. Untuk tahunnya ini, karena ini ganjil, jadi kita ambil titik tengahnya itu 0. Dari tahun ke bawahnya itu minus 1 sampai tahun 2016 itu minus 1, tahun 2015 itu minus 2. Sedangkan tahun dari 2018-2019 itu 1 sama plus 2. XY itu kenapa dia didapat minus 1920 itu dikali 960 dikali minus 2, hasilnya minus 1920. Dan 2016 XY-nya sama dengan minus 910 yang dia dapat dari 910 dikali minus 1. Ke 2017 itu 0, 2018 itu 920, 2019 itu 1820 dari 905 dikali 2. Total X-nya adalah minus 100. Kalau X pangkat 2-nya ini
Kenapa dapat 4 di tahun 2015? Karena di situ ada minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4, minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, 2018 itu 1 dikali 1 sama dengan 1, X2-nya, 2019 itu 4. Dari X-nya ini 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jumlah X2-nya ini sama dengan 10. Nah, dengan struktur biaya, diketahuinya struktur biaya dari mentega itu yang pertama biaya variabelnya itu 2.375, biaya tetapnya itu 5.181.000, harga per unitnya itu 9.125. Berapakah penjualan tahun 2020 menggunakan analisis tren? Diketahui dari soal jumlah sales selama 5 tahun, sigma Y-nya itu sama dengan 4.680. Nah, yang pertama itu kita cari sigma Y diambil N. Nah, diketahui dari soal jumlah sales selama 5 tahun ya. 5 tahun itu N-nya itu N. Tahunnya itu N, 5 tahun. Sigma Y-nya itu 4.680. Jadi, 4.680 dibagi 5 sama dengan 936. Nah, yang kedua ini ada sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Nah, ini ada kesalahan. Saya nulisnya harusnya minus 100 ya. Harusnya minus 100 dibagi 10 sama dengan minus 10. Persamaan tren garis lurus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, sama dengan 936. 936 dari mana? Dapatnya dari yang A tadi, yang dari sigma Y dibagi N. Hasilnya itu 936 ditambah minus 10 dikali X. 936 ditambah dalam kurung minus 10 dikali 3. X-nya itu 3. Didapat sama dengan, jadi jumlahnya itu didapat 900 unit. Ramalan penjualan tahun ke 2020. Ramalan penjualan tahun ke 2020 setelah dihitung menemukan hasil 906 unit untuk tahun 2020. Berdasarkan ramalan dengan menggunakan metode least square adalah 906 unit. Anggaran laba operasi tahun kedua ini untuk menghitung anggaran laba operasi tahun 2020. Penjualan ini 906 unit. Tadi kan udah didapat dari perhitungan least square dikali dengan harga per unitnya itu 9.125. Didapat hasil 8.267.250. Variabel cost ini nilainya kan udah ada ya, dikali itu per unit. Unitnya itu kan 906 dikali biaya variabelnya itu 2.375 didapat 2.151.750. Salesnya itu dikurangi variabel cost ini. Jadi ada nilai margin kontribusinya itu 6.115.500 dan dikurangi dengan biaya tetap. Biaya tetap sudah diketahui dari soal, biaya tetapnya itu 5.181.000. Jadinya margin kontribusi dikurangi biaya tetap sama dengan hasilnya itu laba operasi dengan jumlah 934.500. Nah, selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi adalah perencanaan yang dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi dalam suatu periode agar dapat memenuhi permintaan penjualan dan menjaga persediaan pada tingkat yang diinginkan. Rumus untuk menentukan jumlah produksi yaitu rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi barang hasilnya itu sama dengan barang yang tersedia. Nah, barang yang tersedia ini dikurangi persediaan awal. Jadi dapat menentukan jumlah yang harus diproduksi.
Anggaran produksi umumnya didasarkan pada anggaran penjualan yang telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan inventory atau persediaan awal dan akhir. Nah, contoh soal ini, rencana penjualan laptop tahun 2020 PT Indonesia Jaya adalah 100.000 unit dengan data sebagai berikut. Ini datanya. Nah, dari data tersebut, di perkiranya itu persediaan awal tahun itu 21.000 unit, persediaan akhir tahun 15.000 unit. Buatlah anggaran per semester untuk penjualan dari data tersebut. Ini penyelesaiannya, rencana penjualan itu kan udah 100.000 unit, persediaan akhirnya itu 15.000. Nah, rencana penjualan ini ditambah dengan persediaan akhir sama dengan 115.000 yang artinya itu barang yang tersedia. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal 21.000. Nah, jadilah jumlah yang harus diproduksi. Jumlah yang harus diproduksi sebesar 94.000. Rencana produksi selama 1 tahunnya itu 94.000. Sedangkan per periode semesternya itu perusahaan harus memproduksi sebanyak 47.000 per semester. Ini didapat dari kan selama 1 tahun itu kan harus 94.000. Dalam 1 tahun itu ada 2 periode semester. Yang semester pertama itu 47.000 dan semester selanjutnya itu 47.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.